warahmatullahi wabarakatuh. Okay. How are you guys doing? You're doing okay? Alhamdulillah, great miss. Great, Miss. Okay, Alhamdulillah. Okay, guys. So now let's just move to the material. So today we can do the speaking section. So before we do that, please bear in mind that you can use my sentence. However, you have to make it into your own. Jadi nanti bakal ada beberapa contoh sentence bikin kalimatnya itu seperti apa. Jadi teman-teman bisa bikin sendiri melalui vocabulary-vocabulary yang udah dipresentasikan gitu ya. Oke, kita mulai aja. Oh ya, don't forget your assignment ya. Friday morning kan, teman-teman ya. One second. Siapa nggak mau ke klik nih? Oke. Oke, pertama teman-teman, before we start, let's just talk about the grammar to use. Nah, karena hari ini kita akan belajar soal describing picture, tapi karena teman-teman you already learned about apa lagi namanya describing picture ya. Yang kemarin dari simple present, simple past, present continuous juga udah. Nah, sekarang kita mau bikin dia lebih menarik, yaitu dia lebih sedikit lebih beda gitu. Jadi kita akan menggabungkan tenses simple past dengan tenses present, yaitu simple present dan present perfect gitu. Nah, di sini teman-teman ada tekniknya gimana caranya kita melakukan namanya itu time consolidation. Jadi kalau time consolidation itu ada penggabungan tenses. Biasanya tuh past sama future. Cuman kan atau bisa past, simple present terus sama future. Tiga-tiganya bisa penggabungan dalam satu paragraf. Kita menggabungkan tiga tenses dan membicarakan satu hal yang sama. Itu namanya time consolidation dalam bahasa Inggris gitu. Nah, karena teman-teman udah tahu the way that you can write in simple present, simple past, dan present continuous, hari ini kita akan mix tensesnya. Oh ya, karena Kak Nova just new to our classroom ya. Jadi dulu Kak Nova, before you enter our classroom, jadi teman-teman Kak Rianti, Kak Selvi, dan yang lain yang udah ada di classroom saya sebelumnya, they have already describing the picture, yaitu kayak simple present, gitu, menggunakan using simple present, using simple past, dan using present continuous. So, I hope that you guys are familiar with that gitu. Kalau Kanova, apakah have you ever tried to describe a picture, Kanova? Have you ever tried to describe a picture before? Yes, Miss. Oke, oke, pernah ya? Pernah, Miss. Oke, di kelasnya Miss Lail udah pernah? Berarti? Sudah, Miss. Oke. Sudah, Miss. What kind of picture, Kanova? Picture apa? Um, look like a cat, Like cat? describing a cat. Yes, Ah, oke. Oh, describing cat. yes. Ah, oke. Kenapa kamu, oh Kak Sarah, you just came. What happened? Biasanya Kak Sarah paling awal, tiba-tiba paling terakhir nih. Ah. Oke. Kami Ya, Kak Sarah gimana Kak Sarah? Oh, kenapa? Tiba-tiba nggak bisa, nggak ini, nggak ada suaranya Kak Sarah. One second ya guys ya. Apa nih kalau di... Oke, next. Ya, Kak Sarah kenapa? You were muted. Oh no, you're not muted, but there's no voice. Hello? Can you hear me guys? Oke, kita next aja ya. Oke, kalau gitu, Kanova pernah describing activity nggak? Kayak picture activity itu, yang kayak banyak gitu loh, picture-nya. Have you done that before? not yet, Miss. Karena waktu itu kelasnya itu awalnya kan masih basic kan, Miss. Terus tiba-tiba dipindahin ke intermediate. Oh, dipindahin ke pre-intermediate, padahal masih basic ya. But Mm. how long you've learned basic English? Um, from December until Mm-mm.
February, maybe, Miss. December into February. Okay, Yes. so I think it was 3 months, right? Yes. Okay then. Okay, fair enough then. Okay, but today we're going to mix the tenses ya. Kita akan menggunakan tenses. Nah, teman-teman jangan terlalu terburu-buru dalam menggunakan tenses karena kalian bisa salah grammarnya atau misuse of the grammar, misuse of the tenses kalau kita tidak pelan-pelan. So, I suggested you guys, yang pertama di sini kita akan belajar simple present dalam menjelaskan to describing the picture, yaitu picture back then and now atau picture situation seperti contoh, for example, Jakarta yang dulu dan Jakarta yang sekarang. So, we're going to talk about that. Nah, gimana caranya to talk about that? Yang pertama adalah we're using grammar, yaitu simple present. And the second thing is, kalian harus tahu, you have to memorize public places. Jadi kayak library, factory, golf course, gym center, shopping mall, mall center, pokoknya grocery store. Kalian you have to remember the public places karena sebenarnya when we're talking about or describing about the back then and now place situation, we're actually just describe about the public place that have been changed or replaced or transformed gitu. Jadi teman-teman, I think for the public place vocabulary, you all fine ya dengan itu ya, library kayak gitu-gitu ya, factory. Jadi kita akan buat tensesnya mix aja. Nah, pertama adalah simple present. Simple past pertama dulu. Kenapa? When you're describing a picture about back then and now, you have to use simple past first. After that, you can use simple present or future gitu. But the first thing is you need to use simple past first gitu to compare because we're gonna do a comparison ya. Nah, simple past you can use back then or years ago. Nanti habis slide ini, after this slide guys, I provide you with synonym atau time markernya past dan time markernya present. Jadi don't worry guys, kalian bisa use yang mana aja gitu. So for back then, kalian bisa bilang menggunakan kalimat there was or there were. Depends on the context. Kalau dia singular berarti there was, kalau dia plural berarti there were. For example, in the picture ada probably like banyak rumah ya, residential area namanya kalau rumah tuh. The housing or the residential area gitu. Nah, berarti kan kalau dia more than one gambarnya, more than one house gitu kan, berarti kita call it their residential areas. Berarti dia there were gitu. Kalau cuma satu, for example apartment. Apartment itu walaupun dia banyak lantainya, so many floors in the apartment. Tapi kalau apartemennya cuma satu buildingnya, only one building of the apartment, nah makanya dia tetap there was, artinya cuma satu atau sebuah apartemen, jadi cuma singular yaitu satu aja, jadi there was apartment kayak gitu. Nah konteksnya seperti itu ya, kita menggunakan there was or there were, itu boleh, kalian gunakan yang mana aja itu boleh. Nah, contoh for example back then there were lots. Karena lots itu kemarin kita udah belajar quantifiers ya. Lots itu artinya banyak sekali ya. Back then there were lots of green area in our town. Jadi dulu itu begitu banyak area-area yang hijau ya di kota kami ya. I don't I don't think that you guys confused with our town like that karena kan pertama in my class I already explained to you with preposition place, yaitu at itu udah saya jelasin preposition place. Second thing is our town adalah apa kota milik kita ya, already explained to you with possessive adjective pronoun juga, yaitu my, our, their and so on gitu kan. And second thing is years ago, next to my house was a farmland. Nah, kenapa di situ pakai was ya? Tinggal kita lihat, oh, a farmland, sebuah tanah atau sebuah lahan peternakan, gitu kan? Dengan full of animals, dengan berisi dengan banyaknya hewan. Nah, nanti kalian teman-teman kalau udah masuk level intermediate, saya akan tambahkan kalimat sebelum with itu apa? Probably like contain, involve, include. Jadi akan ada kalimat seperti itu ketika di intermediate, kalimatnya tuh mirip sebenarnya, cuman ada pergantian yaitu lebih panjang. That's the first thing. And the second thing is vocabulary-nya akan tidak basic lagi. Nah, ini udah mulai masuk di vocabulary yang udah bukan basic karena udah batch 2 kan.
Jadi memang caranya teman-teman harus sering-sering latihan writing, sering-sering latihan di rumah ya gitu. Second, kita menggunakan simple past yaitu used to. Ada yang masih ingat nggak used to itu apa? Karena saya pernah juga ajarin. I already give the ini. Yes, Kak Sarah? Kebiasaan di masa lalu Kebiasaan Oke, yang sering kebiasaan dilakukan. di masa lampau ya. Tapi sekarang sudah tidak terjadi lagi. Nah, this one here, you can also use used to. Oke, contoh for example like this one. Jadi kalian boleh menggunakan kalimatnya seperti yang saya lakukan sekarang ini. Boleh banget teman-teman ya. Oke, the city center used to be a parking lot. Nah, artinya apa? Di city center dulunya adalah parking lot atau parking car atau parking garage, terserah yang mana, atau parking land, kalian boleh pilih yang mana aja gitu. But ya ada kontras di situ. But tapi it itu siapa? Mengarah ke siapa? Ke parking lot, ya kan? Nah, jadi kita teman-teman, kalau di dalam sentence ya, you want to use uh, two nouns ya, ada dua kata benda yang kamu mau gunakan. Nah, parking lot itu kan kata benda, karena kan place itu dalam bahasa Inggris adalah consider as noun. Jadi kalau dalam satu sentence kamu mau menggunakan dua kali nih, you want to mention twice ya, twice noun. Oh, aku mau bilang dua kali parking lot, Miss. Nah, jangan bilang but parking lot. Nah, jangan bilang itu. Gunakan pronounnya. Apa pronounnya parking lot ya? Pasti it. Kalau dia parking lot, kalau dia kayak tadi tuh yang di atas tuh, yang misalnya green area banyak gitu. Oh ini saya lupa taruh S ya di belakangnya. One sec, one second. Nah berarti kalian tinggal pakai ini teman-teman, tinggal pakai day ya. Kalau kata bendanya itu lebih dari satu, berarti pakai day. Kalau cuma satu pakai it. Ini kalau kata bendanya kata benda mati ya. Kalau kata benda orang ya lihat gendernya gitu. Tapi kalau dia juga banyak orang ya berarti pakai they gitu, atau lots of, atau many, atau several. Nah, semua itu sudah pernah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu-lalu, teman-teman. Jadi, pasti kalau saya meminta kalian menulis atau writing, semua bentuk-bentuk strukturnya itu sudah dijelaskan di dulu-dulu. Saya sudah pernah jelaskan ya, several, semuanya saya sudah pernah jelaskan. Tidak ada yang luput gitu ya. Sebelum saya beralih ke hal yang lebih ini, yang lebih apa ya namanya, lebih terstruktur gitu, lebih kompleks gitu bahasanya. Nah, but it itu mengarah ke parking lot ya. But it has now been transformed into factory. Kalau kalian perhatikan di sini teman-teman, I'm using present perfect dan itu nggak apa-apa dan itu benar sekali. Ya, ini kalian menggunakan simple past di sini karena ada kata used to. Used to itu kan simple past, ya kan? Nah, nah sekarang tiba-tiba saya menggunakan simple simple present. Present perfect, ya kan? Nah, kenapa bisa present perfect di sini? Apa yang membuat ini simple apa yang membuat ini present perfect, teman-teman? Ayo, ada yang tahu? Masih ingat rumusnya present perfect? verb Has tiganya been. pakai past participle. Oke, good. Verb 3 plus participle ya. Jadi apa? Mana verb 3-nya di sini? Nah, ini verb 3-nya transform participle. Enggak apa? Ada apa? Has been ya. Has transform. Jadi has or have ya. Kalau nggak has, verb possessive ya. Kalau nggak has ya have. Terus pakai been boleh. Nah, terus pakai apa? Transform. Nah, ini nih. Ini participle verb atau verb 3 into factory. Jadi, kalau kalian menggunakan kata-kata transform, kalian boleh menggunakan transform into. Nah, tapi sekarang ya parking lot itu telah menjadi, ingat kalau present perfect saya bilang apa, sudah kalau nggak telah ya kan, telah berubah, transform itu artinya berubah menjadi, into itu artinya menjadi apa ini, apa factory, does anybody know factory means? Pabrik ya, Miss? Pabrik. Yes, pabrik. Nah, sekarang kita ke sini. This, boleh menggunakan this juga. Jadi kalau nggak selain there was, there were, kalian juga boleh bilang this. This, that, nah, boleh. You can also use that. Sudah diajar ya, demonstratif pronoun sudah diajar. Nah, sekarang kita ke sini. This spacious boutique. Nah, kenapa ini spacious boutique? Boutique itu tempat toko baju. Nah, spacious itu artinya adalah big, large itu artinya. Tapi kita menggunakan spacious supaya apa teman-teman? Supaya teman-teman belajar vocabulary baru. Jadi vocabulary big or large itu
spacious. Spacious itu artinya besar. Nah, besar ini, spacious ini sangat bisa digunakan kalau kita berbicara soal place, area. We can use that, ya, spacious boutique. Nah, kita langsung pakai lagi used to be, dulunya adalah grocery store. Atau kita bisa bilang empty field. Empty field itu apa? Lahan yang kosong. In my youth era, ini saya tambah-tambahin aja. Waktu di zaman saya masih muda. Gitu. Ini juga bisa. Boleh bilang seperti ini. Kita lanjut, simple present. Nah, kalau kita simple present, kita kasih opini tentang current situation, situasi yang terjadi sekarang, right? Oke, for example, in the place of old mall center, nih perhatikan kalimatnya. In the place of old mall center, kita pakai simple present, tapi membicarakan place yang dulu. Jadi apa tempat yang dulu kita gunakan center saya pakai simple present. Gimana caranya? Caranya adalah tempat yang dulu itu kita bilang pakai old. Kita pakai kata old di sini. Menandakan bahwa dia adalah tempat yang lama gitu. Ya. In the place, di tempat yang dulunya adalah mall center lama, di tempat yang dulunya adalah mall center yang lama ya, yang bangunan lama. Nah, di sanalah there stands ya. Nah, di sanalah berdiri apa? Bangunan apartemen. Di sanalah berdiri sebuah apartemen. Jadi maksudnya adalah jadi ini adalah tempat jadi ini in the place of market center itu artinya ini adalah tempat mall dulu. Ini adalah mall yang lama dulu ini. Nah, sekarang di mall lama ini ada yang setelah dibangun, ada yang telah berdiri yaitu apartemen. Jadi sekarang udah diganti sama sebuah apartemen, tapi kita ganti bahasanya. Ini teman-teman, kalian kalau mau bikin kalimat seperti ini, bikin aja dulu versi saya. Lama-lama kalian pasti bisa gitu ya, sering-sering latihan di rumah karena ini teman-teman sudah mulai masuk ke ranahnya intermediate bahasanya. Perhatikan aja kalimatnya ya. Lanjut lagi, these days saya sudah pernah pakaikan time marker yang present ya teman-teman. Hari ini saya ada lagi supaya teman-teman ingat kembali. The city center. Nah, this day artinya apa? Baru-baru ini, betul? Saat-saat ini ya kan. The city center area ya, provide memberikan atau apalagi namanya, what is it called again? Provide, ya memberikan, benar sih, memberikan, atau bahasa Indonesianya tuh kayak iya memberikan ya, provide itu benar. The city center area So, provide, menyediakan. menyediakan, thank you so much, aduh suka gitu ya nulis bahasa Inggrisnya bahasa Indonesianya yang lupa. Di city center area menyediakan ya numerous cafe itu artinya cafe yang sangat banyak. Jadi kalian kalau misal ini catat ya teman-teman ya, write down please ya. Kalau kalian taunya cuman many cafe ya kan. Atau several cafe, ada juga bahasa intermediate yaitu numerous, banyak cafe. Nah, silakan ditulis. Itu numerous itu sama dengan several, same thing with many, same thing with a lot. Nah, and fashion store. Nah, instead of library. Jadi maksudnya malah oke, baru-baru ini ya kan city center ini sudah menyediakan menyediakan berbagai ya kan berbagai kafe dan toko pakaian fashion gitu dibanding library. Jadi maksudnya apa? Dulu tuh city center tuh lebih banyak menyediakan perpustakaan gitu. Nah, tapi sekarang sudah bukan lagi, di present day ini udah bukan lagi. But dulu in the past, yes, it was library. It was like full of library atau numerous libraries. Nah, ini kalian boleh bilang kayak gini kalimatnya teman-teman. Boleh juga. Atau yang di bawah ini. Today, the city, kalau kita membicarakan soal city atau kita membicarakan soal the neighborhood juga bisa ya, lingkungan kalian, lingkungan tetangga kalian. Nah, the neighborhood or the city itu juga boleh is more green area and family friendly. Itu juga bisa. Last one, present perfect. Nah, ini adalah sangat essential structure. Structure atau grammar tense yang paling bagus kalian pakai. Contohnya seperti apa? Contohnya yang saya pakai di sini nih. Yang used to, terus habis itu langsung apa? Langsung present perfect. Ini grammar yang paling tinggi poinnya. Dan for information teman-teman, di IELTS itu menggunakan kalimat-kalimat seperti ini. Saya dulu kemarin IELTS-nya comparing peta zaman dulu
zaman sekarang sama in the future. Kita comparing apa yang berubah, apa yang telah berubah, apa yang akan berubah. Kan future itu akan kan. Apa yang akan berubah. Nah, itu semuanya masing-masing ada vocabulary-nya sendiri-sendiri. Gitu. Nah, hari ini saya berikan kepada kalian sekitar maybe like 6 six vocabulary. Saya nggak mau dikasih banyak-banyak. Kenapa? Karena yang saya pengen adalah teman-teman belajar dulu dengan six vocabulary. Saya lihat oke grammarnya, kita bisa lanjut ke yang lebih banyak lagi kan. Jadi kita pelan-pelan gitu. Nah, ini pada present perfect, ini sangat sangat saya rekomendasikan pakai. Jadi mending kalian comparing menggunakan simple past atau used to, terus habis itu koma, kalau kalian kasih koma, but now atau nowadays, atau kalian kasih dot, which is titik gitu kan. Habis itu kalian ganti dengan time markernya present kayak nowadays, these days, terus kalian gunakan present perfect, itu sangat bagus ya. A new supermarket has been built in the countryside. Jadi countryside itu kata lain dari village, pedesaan gitu. Nah, jadi kalau country, saya sekarang nggak pernah bilang village lagi, lebih sering bilang countryside karena itu kan intermediate level ya. Nah, jadi sebuah supermarket baru telah ya, ini perhatikan present perfect pakai participle verb ya, verb 3 ini ya, telah dibangun di pedesaan. Nah, kalau boleh bilang countryside, boleh bilang village, boleh. Nah, ada lagi the golf course ya. The golf course ya, tempat kursus golf. Nah, sekarang telah, ya kan? Ini ada kata telah lagi. Ini replace apa? Telah apa? Diganti atau diubah dengan by oleh atau dengan replace with modern. Jadi kan boleh di sini bilang replace with, boleh juga replace by modern apartemen modern. Oke, silakan bertanya. If you have question, please just shoot it the question. Gimana, Kak Sarah? Do you have question? Oh, Kak Selfie, you have question? Miss, itu yang used to itu setelahnya kata used to itu selalu ada kata be itu ya, Miss? Oh, used to be gitu. Iya, Oh, yeah, mostly yes. oke, Miss. Okay, anything else? Belum ada, Miss. Okay, so far clear ya? Bisa ya? Okay, good. Next, Kak Sarah, do you have question for me? Belum ada, Miss. Nova, do you have question for me? Belum ada, Miss. Oke, Kak Rianti. Tadi Miss bilang tuh dari pas ke perfect pakai koma ya, Miss. Gimana itu, Miss? Contohnya? Ini contohnya pas. Ini pas kan? Nah, Yang ini ya, yang the city center, oh ya ya, itu iya yang ya. pas terus itunya simple perfect, oh ya ya, perfect. Pokoknya Oke, gini, Miss. kalau tensesnya lagi pas, mau langsung change into present atau present perfect, kasih koma dulu. Koma baru but atau enggak dot titik baru kalian lanjut pakai present time marker kayak misalnya nowadays, this day gitu itu juga bisa. Gitu. Oke? Oke. Oke, kita lanjut ya. Lihat dulu. Nah, ini beberapa ya. Sebentar. Kok ini nggak mau ini ya? Oh, ini udah ada nih. Oke, ini ada apa? Was it called again the some vocabulary? Belum ada ya di kalian ya? Oke, ini ada time markernya ini ya. Back then ini time markernya masa lalu, masa lampau. Oke, dan ini sekarang time markernya present. Nah, jadi teman-teman nanti ini akan aku kirimkan ke kalian linknya dan kalian coba bikin juga pakai speaking gitu ya. Saya kasih waktu sekitar 10 minutes gitu untuk ini. Untuk apa lagi namanya? What's it called again? Sorry. My brain is so blank right now. I'm sorry. I give you like 10 minutes to prepare gitu. Nah, ini adalah kalian boleh gunakan kontras. Nah, kontras ini kata lain dari but. Jadi kan tadi kita pakai but terus. Nah, kalian boleh gunakan kontras yaitu however, while atau whereas, however, misalnya tadi kan the parking lot, the land used to be a parking lot. However, recently it it has been replaced by the
modern apartment. Nah, itu bisa kayak begitu. Jadi boleh pakai however, boleh pakai nevertheless. Kalau while ini gak usah dulu deh, however dulu sama nevertheless ya. Nah, kemudian kalau kita mau juga gunakan kayak by some means ya, bisa bilang somehow atau in a way atau another thing. Contohnya apa? Misalnya kalian nanti sebentar di picture itu kalian mau menjelaskan, oh kayaknya I want to explain more than one miss. Ada more than one things that change gitu. That already been changed in this picture gitu. Nggak cuma mau satu gitu. Nah, kalian boleh mulai sentence kalian, oke. Another thing about the picture is apa gitu. In the past or in the few years ago, apa the factory ya kan, the factory was near from the train station ya kan. But nowadays ya kan, nowadays the factory has been demolished. Apa kalau demolish itu dirobohkan, diruntuhkan artinya gitu. Oke. Nah, ini bentuk sentence lagi, silakan nanti kita lihat aja ya. Tapi saya mau kasih tahu dulu, ini namanya vocabulary change. Nah, vocabulary change adalah maksudnya adalah kalau kita nanti kita lihat picture-nya, terus kita mau menggunakan vocabulary apa? Oh, tempat ini dulunya ini mau terus berubah menjadi tempat yang begini gitu. Nah, you can use vocabulary yaitu transform atau alter or replace. Nah, ini bentuk contoh sentence-nya yang saya buat sendiri juga. Contohnya some landlords. Landlords itu artinya pemilik tanah gitu. Beberapa pemilik tanah memutuskan untuk to transform ya, untuk mengubah ya kan. Ini simple present ini. Untuk mengubah ya kan, mengubah tanah mereka menjadi shopping center gitu. Nah, mungkin kita bisa bilang sini their empty land, tanah kosongnya mereka menjadi shopping center gitu. Nah, alter sama artinya mengubah juga atau berubah, replace, diubah gitu kan. Nah, the residential area, oke, area residential itu maksudnya komplek gitu, ya kan. Has alter. Nah, ini apa? Pakai apa ini? Present apa ini? Present perfect, ya kan? Ya, has alter. Residential area telah berubah sejak. Nah, kenapa di sini nggak pakai been? Kenapa? Karena sebenarnya ini tuh konteksnya di sini, ini tuh ceritanya tuh rasa area kan berubah nih, berubah menjadi kita nggak tahu apalah ya, kalian bisa bikin nanti kita lihat dari picture aja juga, tapi contoh dari sini nggak pakai been karena memang nggak semua present perfect itu harus pakai been gitu. Nah, kadang dia nggak pakai been seperti ini, nggak perlu. Eh, tapi kalau misalnya pakai bin juga nggak apa-apa sih. Kalaupun dia nggak pakai bin itu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Karena sebenarnya konteksnya di sini sebenarnya ini tuh kayak nggak baru-baru banget gitu loh berubah. Sedangkan kalau ada kata has been itu telah berubah itu tuh berarti itu terjadi sangat-sangat baru gitu. Nah kalau dia kayak nggak pakai bin biasanya ya dia nggak begitu baru banget gitu loh. Nah, jadi bisa aja ini orang contoh ya, contoh saya buat kata-kata seperti ini. The residential area has altered in 10 years since local people left gitu. Atau the residential has altered 10 years later since local people left gitu. Jadi maksudnya adalah oh ini tuh telah berubah sejak 10 tahun yang lalu gitu. Setelah orang-orang meninggalkan kota apa area ini gitu. Itu juga bisa ya. Kemudian in previous years, di beberapa tahun sebelumnya, nah ini ada kata simple past lagi di sini. The park, ini ada kata was ya, karena kan ini parknya cuma satu. The park was full of people. Dulunya, di beberapa tahun yang lalu, taman ini penuh dengan orang-orang gitu kan, banyak orang-orang gitu. Nowadays, nah ini boleh kayak gini nih, pakai dot, ya kan? Kasih aja titik, terus kasih nowadays, nah baru kita kasih selalu ini ya, selalu ada punctuation di sini ya. Nowadays it itu mengarah ke part. Nah, part ini sudah digantikan atau telah sudah terganti oleh gym center. Begitu. Any question? Langsung open mic aja ya teman-teman ya kalau ada ya. Yes. Berarti kalau misalnya pakai dot terus habis itu notice itu berarti dia jadi simple present biasa ya, Miss?
Enggak, ini tetap simple past. Ini simple past, ini simple present. Maksudnya gimana? Oh, itu kan replace-nya soalnya nggak ada id-nya. Oh, ini bukan present perfect, ini simple present. Iya. Berarti jadi simple present gitu ya, Miss? Mm-mm. Gini, ada kalau gini Kak, kalau replace itu pakai id sama 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 replace aja, itu tuh ada bedanya. Itu tuh ada passive dan active voice. Jadi kalau misalnya dia pakai using replace gitu kan, berarti itu orangnya gitu loh, orangnya yang terganti gitu, action gitu, orangnya yang terganti, ngerti nggak? Gitu misalnya Iya. kayak presiden yang udah terganti. Nah, itu biasa dia menggunakan id. Tapi kalau dia kayak tempat yang memang baru terganti, baru banget terganti apalagi gitu kan. Nah, itu dia nggak usah pakai di karena itu pasif. Tempat itu pasif kan. Nah, makanya dia nggak usah pakai di gitu. Oh, That's the oke, Miss. difference. Oke. Selamat pagi, Miss. Sure. Thank you for the question. Terakhir ini sebelum kita ke mulai ya. Masih banyak waktunya bisa dipakai 10 menit ya, 10 menit. Habis itu saya denger ya dari kalian ya. Gimana bikinnya. Nah, ini adalah renovate. Ya, renovate itu kalau dia bentuk dari, kalau kalian lihat picture-nya ya, dia itu terenovasi. Nah, contoh, the apartment building used to be, itu ada kata used to be tuh ya. Jangan heran lagi kenapa ada used to be. The apartment building itu dulunya lack of facility. Lack of facility itu artinya kekurangan fasilitas. Fasilitasnya kurang, sedikit. Nah, few years later atau beberapa tahun kemudian, ini kita bicara present ini, after being renovate, setelah areanya sudah direnovasi, banyak more buyers stay in the area. Banyak pembeli yang memilih untuk tinggal di area tersebut. Nah, expand itu artinya tertambah. Jadi contoh, dulu in earlier times, beberapa waktu yang dulu atau waktu yang awal, parking car itu was in small size. Parking car itu areanya masih small atau small area itu juga bisa small size, small area boleh ya. But the government has expand to larger area. Expanded. Sebentar, saya ganti dulu. Bukan has expanded, has expanded. Kelupaan ini tulisnya. One second. Dah. Nah, but sekarang government telah apa namanya? Telah menambahkan. Nah, menambahkan ya areanya menjadi area yang lebih besar gitu. Jadi expand itu artinya ditambah. Dulu kelihatan kecil parking car-nya, car parkingnya, sekarang makin bertambah. Nah, itu. Kalau demolish artinya diruntuhkan, dirobohkan, itu artinya itu. Jadi tahun lalu ya, setahun yang lalu ya kan, the biggest library in town ya, perpustakaan yang terbesar di kota ya sudah apa was ya demolish ya apa sudah dirobohkan ya untuk membuat to create ya kan untuk membuat atau to build bisa to create bisa to build bisa to apa bisa to invest. Kalau to invest bilangnya to invest in gitu kan. Tapi kalau to create to build ya itu aja bisa. Atau to ya itu aja lah ya. Terlalu banyak kalian bingung. To create residential area untuk membangun apa atau membentuk area perumahan gitu. Oke, any question? Sudah selesai. Tinggal ini teman-teman bisa bikin sekitar 10 minutes. Ini ada 2 minutes. Kalau ada yang mau nanya dulu masih ada 2 minutes nih sebelum kalian ngerjain. Eh, maaf, Miss, tadi mau nanya yang sebelumnya itu kita kan artinya sama, Miss, sama-sama replace. Terus Mm-mm, kapan kita pakai transport, pakai outer sama mm-mm. ya pakai replace itu gimana, Miss? Iya, Apa kita dua-duanya balik aja ini gitu, Miss? ini ini tuh sinonim, Kak. Ada. Aku Oh ya. saya provide with sinonim. Jadi teman-teman bisa pakai tiga-tiganya kalau mau lagi mah. Tapi artinya sama kok. Oh, Saya paling sering kepake itu oke. transform sama replace paling sering kepake atau change into juga bisa. Sering kepake juga. Oke. Gimana? Any question? Any more question?
Bisa ya, kebuka ya? Kayaknya tadi saya udah ganti settingnya. They have already changed the setting, I guess. Sudah, teman-teman sudah bisa kebuka? Can you open it? Bisa, Miss. Yeah, I Alright. can open. Oke, that's good then. Nah, sekarang kalian akan memilih, karena ada cuma 4 orang, jadi good ya. The picture is 5 actually. Kalian boleh pilih yang mana ya? Atau saya pilihin aja? Bisa kebuka kan ya? Taruh. Already open, Miss. Oke, kalau gitu aman deh ya. Oke. Oh ya bisa. Alright, kalau gitu teman-teman, ini kalian bisa jawab ya. Can you describe what kind of changes have been made from 1970 to present year? Ini 1970 itu apa? Yang ada di sini dulunya itu apa? Ada ini kan, ada ini nih. Apa namanya ini? Kemudian sekarang dia menjadi apa? Gitu kan? Nah, kalian kalau nggak tahu vocabulary-nya, tanya aja. Nggak usah pakai Google, please. Nggak usah pakai Google atau ChatGPT. Silahkan tanya saya. Ya, I'll be here. Ya, 24, 24 lagi. Ya, saya di sini available watching you guys ya, benar-benar stay. Jadi dia nggak usah pakai Google dulu, ChatGPT, percayakan ke diri sendiri dulu. Gunakan aja sentence saya, tinggal ganti. Yang penting paham. Dan kalau nggak paham, silakan bertanya dan silakan menanyakan. Kalau mau, Miss aku apa ya vocabulary-nya kalau mau bilang kayak gini, atau make sure dulu gitu. Miss ini benar nggak kalau bilang kayak gini ya, baru aman. Ya, jadi nggak usah pakai Google, ChatGPT. Jadi kan saya ChatGPT-nya atau Google-nya ya. Nah, ini coba Kak Nova ya. Kak Nova yang ini ya. First picture. Aku boleh pilih gak, Miss? Yes, Miss. Thank you, Oke, Miss. thank you. Oh, Kak Sarah, you wanna choose which one? Ada ini, I tinggal wanna ini. choose the fourth. Oh, ini. Yang ini. Mekah. Yes. Oh, oke. Ya, boleh, boleh Mekah. Boleh Mekah ya. Atau tambahkan aja kalau yang nggak ada di picture ini, misalnya sekarang Mekah itu ada apa aja, yang dulunya nggak ada, sekarang ada apa gitu kan. Itu juga boleh. Oke, sekarang Kak, siapa? Kak Rianti ini ya. Second ya. Nih. Dulu ada apa ini? Tahu nggak ini delman bahasa Inggrisnya? Tahu delman bahasa Inggrisnya apa, Kak Rianti? Yang ini? Halo? Yang pertama atau yang kedua, Miss? Second, second ini. Ini nih, lihat nih. Lihat share Oh, screen ini saya. Mm-mm. horse drown. Apa sih, Miss? Lupa lagi. Carriage, carriage Oh, ya. carriage ya, Ya, carriage. Dua karya kali. G. Dua. G-nya Carriage. double. R-nya double. Oke, ini Kak Selfie. Last one. Ini Gaza, actually. Gaza dulu seperti ini, sekarang ya begini. Ya, saya sarankan pakai kata-kata demolish, kata-kata transform, kata-kata replace ya. Sangat cocok Kak, siapa Kak Selfie. Oke, silakan guys, cuman 10 menit ya, 10 minutes. Jadi nanti jam 8 ya, 8, what's it called again? 8 2 ya, 8 past 2, you have to collect it and I wanna hear ya from each of you. Oke, silakan teman-teman. Jangan lupa ya menggunakan kalimat saya. Di sini ditulis dulu ya, Miss. Yes, yes. Saya kasih waktu 10 minutes. Jangan, ya, saya terus aja dulu. Biar ini kan, uh, grammarnya bener.
Oke guys, ada yang udah finish? Boleh? Cobain dulu. Yuk, don't worry, I'll help. Oke, yuk. Yang udah finish ada mau nggak? Gak usah panjang-panjang, teman-teman. Don't worry. Yang penting, benar. It's okay. Miss, Ya? maaf mau nanya yang itu, Mm-mm, yang the fourth gambar yang keempat itu kan di mm-mm. situ, can you describe what kind of changes have been made from uh 1970 Oh iya, ini maaf itu Kak. kan? Ini jangan perhatiin year-nya. Saya kan langsung ini ya, pass aja. Nah, nggak kok. Nggak Oh, mesti harus iya, tahun itu, sorry. Dari picture aja oke. liatnya. Apa yang berbeda dari Iya, yang sekarang. Mm-mm. aku ganti dulu nih berarti. Don't worry, it's okay. Sama ya sama yang lain ya. Nggak perlu ya diganti ya. Nanti saya lihat aja bentukannya. Kayak ini kan dia was it, apa ini dia? Ini dia ini 19 malah dia. Ya, 19 dia. Nah, jadi ini jangan diikutin. Ini juga saya salah. Ininya taruhnya. Ini saya ganti ya. Ada yang udah bisa yuk teman-teman yuk udah lewat nih waktunya ya. The time has lapsed. Ayo. Nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Yang penting ini saya dengar kayak Coba, Miss. before sentence sudah aman. Oke, gimana Karianti? Karianti tadi apa? Yang ini ya, Itu scan picture ya. angka 2, Miss. Ya, yang ada Nah, courage. coba, ayo. Hmm. Japanese homeland in the past Mm-mm. used to be the courage as the main transportation. Hmm. Currently, in 2026, the citizens have been transformed their transportation lines into modern vibes. Hmm. For instance, there are numerous small spacious boutique itu dia apa ya, Miss ya? Mm-mm. Yang luas, tempat Mm-mm. perbelanjaan yang luas. Ya, Oh, udah Miss. tempat perbelanjaan, shopping center kalau tempat perbelanjaan. Oh iya, berarti Mm-mm. eh shopping center ya. Mm-mm. Shopping center. Spacious shopping center. Mm-mm. Anything else? Baru itu aja, Miss. Coba saya tanya, based on this picture ya, in 19 and 2026, what kind of activity these people, from the 90 used to do and from the present year currently doing? Can look based on the picture, what kind of activity? Itu ada orang di tengah ngapain ya, Miss? Kira-kira kalau kita using carriage, what are we doing with that? What kind of Oh activity? iya, berarti Mm-mm. mm, membersihkan kotorannya ya, Miss. No, 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 no. Ini kan ada orang yang naik di delman, kayak gitu loh maksudnya. Mereka kemana, mereka apa. Nah, sedangkan yang di bawah ini mereka nggak ada transportasi. Nah, coba Oh, pahami berarti konteksnya? Mm-mm. Dulu di tempat ini in this land gitu loh cara ngomongnya di awal tuh sentence-nya. In this land in 19 in this land hmm, in 1997 ya, 19 aja, 97. 19 aja, Oh, 19. 1919 gitu, Miss. Oh no no, in 19 aja, 19. Ini kan Oh, 1900 Kak. okay. In this Hmm. land in 19, people, the citizens are Heeh.
Simple past. Easy. Di Oh iya. simple past. Oh iya iya. Was ya. Kalau Was citizen, the citizen was they were. were ya Kenapa were. was? Were. Yeah. The citizens were mm, using carriage as transportation, Miss. Yeah, what are they doing with the carriages? What were they doing? To mobile from one place to other Nah, place. gitu. What about Oh in ya, Miss. 2026, Kak? What happened? Uh, Nowadays, currently in Kalau udah pakai 20, nowadays, nggak usah pakai currently lagi, Kak. Kan time markernya oh ya, sama. Mm-mm. berarti currently Hmm. 20 in 20 and 26 people there is there sekarang ya, Miss. Berarti there are the carriages, there are not the carriages anymore gitu, Miss. Tidak ada lagi. And then what people doing in this picture? Hmm, Apa yang orang lakukan ini di ada tahun bus ya, 2026? Hmm? bus. The people are using No, 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 no. In this picture aja, Kak. Bukan ya itu transportnya. pakai Apa yang mereka lakukan di sini? Lihat picture-nya. Kan ini banyak berjalan kaki, transport. Miss. Iya. Berarti, Oh iya. iya kayak gitu. Lihat aja picture-nya. Nggak usah ini. Nggak usah pakai bus. Nggak. Pakai, lihat picture-nya. Oke. Sekarang bikin sentence-nya. Pakai si present perfect. Coba. Oh iya. Nowadays, recently or Nowadays, currently, the citizen have been change, change. change, change, Uh, in what way they change? change to walking around the city. For what? For what? Walk, eh, Untuk apa? for for untuk memenuhi kebutuhannya, Miss. Apa itu To, bahasa Inggrisnya? to untuk Fulfill. beraktivitas juga bisa, Miss. To fulfill Fulfill, ya, to fulfill their activities, their needs. their Kebutuhan. needs. Berarti to Oh fulfill iya, their needs to gitu. fulfill their needs. Oke. Oke, thank you, Kak. Alright, next. Who's next? Miss mau coba. Alright, let's go. Gaza kan? 1 second. Ya, Miss. Alright. 1 second. Where is it? This one. Oke. Oke. Lah, mana Gazanya? Oh, ini. Astagfirullahaladzim. Oke, Kak. Silakan. The floor is yours. Beforehand, Gaza was a beautiful city with numerous buildings. It has a structure. It had. It has. Oh yeah, it had a structure city that was neat, clean, and modern. Where ya, Miss ya? Where? It had a it had a structure city that were neat, clean, and modern. Nowadays, those buildings has been demolished with the Demolish. colonizer. With the oil. Very good. Very good. Okay. So, what do you think now? Apa yang udah hilang dari Gaza? What something is missing from Gaza? The buildings. What kind of buildings that missing from people in Gaza? Gimana, Miss? What kind of building that missing from people in Gaza? Like a school, Good. like School. apartment, Residential uh, area. Apartment. space, Okay. the park. Good.
the road and the cars. Okay, so do they still have a good place to live or not anymore? No, miss. Why, in what way colonizer demolish their buildings? Do you know in what way? Uh, alasannya kan ya, miss ya. In what way itu artinya dengan cara apa? In what way? Oh, uh, they strike the city with bomb. Okay, good answer. Very good. Thank you, Kak Selfie. Thank you, Aku miss. coba nih, All right, who's next? Sarah, Miss. Okay, let's go. Yes. In the past 1,000 years ago, or more than 10 centuries from now, the Haram area around the Kaaba was not like this time. There were lots of small houses or stores around the masjid. In the place of old masjid land, there stands a larger and more modern building. The Masjidil Haram transforms to a construction that has a super large floor to Good. provide the visitors a good service for a comfort ibadah. Okay, good. That means Okay. What things that, one second, what things that you can see here, right? I mean, beforehand, right? There were so many statues, right? Okay. And now, what things that also, I mean, in the present day, I mean, it used to be statue everywhere, right? But nowadays, what happened in Masjidil Haram? What kind of things that being surrendered in Masjidil Haram? Apa sekarang yang berada di sekitarnya Masjidil Haram? Dulu kan statue. What about now? more buildings, more modern buildings, Yeah, like what? The modern buildings? like what like tower, What is the name of the towers, tower? A clock tower. yeah, What else? clock, Apalagi yang ada di sekitarnya Masjidil Haram? hotels, Accommodation uh, berarti. yeah. Okay, what else? Apalagi? Lebih apa ya? Apa ya, Miss? Apalagi yang di sekitar Masjidil Haram selain hotel? Si banyak itu. Modern stores or mall, mall, apartment, universities like Ummul Qura University. Sama apa? Culinary Yeah. area ya. Ada kan? Saya soalnya pernah ke sana yang baru-baru ini kuliner area kan udah ada ya. Bener-bener exactly near ya, very near to di Masjidil Haram. Oke? Thank you Kak Sarah. Last one. Also, Yeah. more visitors from worldwide. Yeah, good. Very good. Very good. Yeah, last one Kak Nova. Yes, Miss. Let's go Kak Nova. From 97 to the present year, the area 1970. has 1970. 1970. 70, yes. 70. From 1970 to present year, the area has transformed significant, Significantly. significantly. Mhm. In 1970, the area was mostly farmland with burn animals and only a few houses. Houses.
only a few houses, Good. and the environment looked quiet and natural. Good. Whereas at this time, altered into a busy area Good. with I would many agree. buildings, shops, and vehicles. Good. Yes, that's good one. Do you think that present day is less green area, Kak Nova, based on the picture? Yes, So yes, if Miss. if the area is just become less green area, what would happen? What would happen if the area became less green area? Many vehicles, many apartment, shopping center, factories. Oh, what would happen? It's just becoming less green area. What would happen? Kak Nova, do you know? Karena Mm-mm. perkembangan ini, Miss. What is perkembangan in English? Transform. Evolution. Because of the evolution Revolution. era. Yes, revolution era. Apa artinya kalau the situation is just less green? Berarti apa? Banyak apa? Banyak apa yang di environment-nya berarti jadi nggak bersih, apa namanya? Pollution Nah, berarti apa? Will be the pollution area, maybe, Miss. Oke, gitu ya. Alright, teman-teman, sering-sering ya, sering-sering. Serasa sih sudah mulai bisa ya. Cuma memang harus ada bantuan grammar yang pasti, tapi nggak apa-apa. Tapi ini akan saya jadikan rutinitas karena kan kemarin kita grammar, writing, grammar, writing. Nah, ini sekarang kita jadi dua, writing, speaking. Saya sudah tidak masukkan ini ya, listening sama reading masih, tapi nggak terlalu banyak. Saya akan lebih banyak ke writing dan speaking karena saya rasa itu yang masih menjadi kekurangannya teman-teman. Karena kalau kemarin listening dan reading sih saya rasa teman-teman udah bisa gitu ya. Listeningnya mungkin agak masih ini ya, ragu-ragu, tapi readingnya sudah sangat lumayan. Jadi saya nggak terlalu worry. Ya paling nanti kalau reading intermediate itu yang akan menjadi sangat-sangat I always say again very tricky. Ya, cuman kita di pre-intermediate ini saya akan fokus ke writing and speaking. Why? Supaya teman-teman nanti kalau masuk level intermediate sudah bisa speaking dan lebih banyak lagi ya vocabulary-nya. Oke, kalau gitu teman-teman, thank you so much for today lesson. Thank you for having me. Thank you for your